Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, beberapa hari yang lalu seorang ustadz secara terbuka bertanya melalui akun resmi Facebooknya. Pertanyaannya adalah kurang lebih, yang mana bagus? Maksudnya ketika mengisi materi, apakah dengan teriak-teriak atau dengan lemah lembut? Saya secara psikologi dan insya Allah bisa memahami proses algoritmik yang terjadi dalam dirinya, karena ada beberapa postingannya yang sering lewat di beranda Facebook saya, yang dimana salah satunya pernah ada satu video yang kesannya dia membawakan materi tidak sesuai dengan karakter biasanya, yang dimana sering kesannya adalah yang dimaknai dengan teriak-teriak. Dan lalu ternyata ada beberapa orang yang mengapresiasi dan kesannya ini yang lebih bagus, kurang lebih seperti itu. Artinya yang lemah lembut. Akhirnya mungkin beberapa hari yang lalu karena dari komentar-komentar itu, sehingga mencoba bertanya secara serius, secara terbuka, yang mana bagus? Apakah dengan teriak-teriak atau dengan lemah lembut? Saya pada saat itu memberikan komentar sederhana dengan menyampaikan teori retorika, dan salah satu unsur daripada teori retorika tersebut yaitu patos. Namun tentunya saya ingin dan kita semua menginginkan untuk memahami lebih dalam, maka oleh karena itu melalui channel Agus Liadi Sang Inspirator dalam bingkai ikhtiar edukatif inspiratif Sekolah Peradaban ini, saya ingin mengulas lebih jauh dan lebih mendalam lagi terkait retorika. Sehingga mungkin kalau kita memberikan judul, kita beri judul saja dengan menjawab pertanyaan sang ustadz dengan ilmu retorika kontemporer. Jadi ilmu retorika kontemporer. Sahabat virtual, kenapa saya menyebutnya dengan ilmu retorika kontemporer? Karena saya ingin menggabungkan, bukan cuma berdasarkan ilmu teori retorika semata, tapi saya ingin menggabungkan pemahaman ini dengan ilmu quantum teaching, dengan quantum learning, dengan gelombang otak, kemudian termasuk bagaimana kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, dan termasuk juga adalah bagaimana gaya belajar seseorang itu bisa mempengaruhi. Namun sahabat virtual, tentu berbicara retorika pada umumnya itu secara garis besar bisa dimaknai sebagai bagian daripada ilmu komunikasi. Nah, kalau berbicara tentang ilmu komunikasi itu pada intinya ada 4 unsur penting di dalamnya, minimal 4 unsur penting di dalamnya. Yang pertama adalah tentu adalah komunikator. Jadi komunikator itu adalah orang yang menyampaikan berita atau pesan atau informasi. Seperti saya yang sedang membawakan materi ini, berarti posisi saya adalah sebagai komunikator. Kemudian yang kedua adalah komunikan. Komunikan di sini adalah orang yang menerima informasi atau materi dari komunikator. Kemudian tentu ada media, dan selain itu adalah pesan itu sendiri, wajib ada pesan. Keempatnya ini itu membangun relasi, hubungan, keterkaitan yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada yang terabaikan satu di antaranya. Bahkan kalau dari buku ini juga ada psikologi komunikasi, lebih menarik juga tentang komunikasi. Tetapi kita akan fokus di sini adalah retorika, kemudian dihubungkan dengan beberapa pendekatan pemahaman keilmuan lainnya. Jadi sebagaimana komentar saya untuk memberikan jawaban jawaban sederhana pada saat itu ketika sang ustaz ini bertanya secara serius dan terbuka di media sosialnya, itu saya menyebut tentang patos. Tetapi tentu berbicara retorika, di mana retorika sendiri tentu dipahami sebagai seni berbicara, atau pada intinya adalah seni membujuk. Bagaimana contohnya yang bisa dimaknai retorika adalah seperti ketika kita pidato, atau ketika ada orang yang sedang melakukan orasi, atau kita melihat penjual obat yang penuh atraksi dan
cara penyampaiannya yang seperti yang sering kita lihat itu bisa dimaknai sebagai retorika. Ada pula yang membedakan bahwa komunikasi sedikit berbeda dengan retorika. Kalau komunikasi dua arah, sedangkan retorika kesannya satu arah. Tapi kita tentu tidak fokus pada perbedaan ini, kita hanya fokus pada retorika dan beberapa kaitannya dengan yang saya sebutkan tadi. Berbicara retorika, itu ada 3 unsur penting yang perlu kita pahami. Dan dari unsur penting inilah kita bisa mencoba menggali yang mana tepat, yang mana lebih bagus, teriak-teriak atau lemah lembut. Seperti itu. Unsur pertama dari retorika adalah apa yang disebut dengan etos. Jadi ada yang disebut dengan etos. Lalu seperti apa itu etos? Dan ini sangat mempengaruhi terkait retorika itu sendiri. Artinya karena sebenarnya retorika di sini atau pada saat kita menyampaikan materi sebenarnya bukan persoalan utamanya adalah apakah kita menggunakan metode teriak-teriak atau lemah lembut, tapi tentu harapan utamanya kalau berbicara harapan fungsionalnya manfaatnya bagaimana caranya supaya kita apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh peserta atau jamaah, bisa dipahami oleh peserta atau jamaah, dan tentu lebih daripada itu, melampaui dari itu adalah supaya bisa menggugah kesadarannya dan bisa diimplementasikan dalam realitas kehidupannya. Tentu itu harapannya. Tetapi memang tidak bisa diabaikan yang namanya tadi apakah kita dengan cara teriak-teriak atau dengan lemah lembut. Kita kembali kepada etos. Etos sangat mempengaruhi apakah sebuah informasi materi yang kita sampaikan bisa dipahami atau tidak. Apa itu etos? Etos bisa dipahami secara sederhana dengan bagian-bagiannya, bahwa etos itu relevan dengan apa yang dimaknai dengan otoritas. Etos relevan dengan apa yang dimaknai dengan kredibilitas. Etos relevan dengan apa yang dimaknai dengan kepribadian sang komunikatornya, dan etos relevan dengan apa yang dikatakan dengan integritas daripada sang komunikatornya. Otoritas maksudnya seperti apa? Anggaplah begini, ada satu forum presentasi tentang kesehatan atau tentang obat-obatan atau pengobatan, cara pengobatan. Ketika yang berbicara tidak memiliki otoritas, atau seperti anggaplah yang datang bicara kita mengenal kesehariannya adalah seorang pemabuk sebagai contoh saja, tentu kita tidak akan mempercayai, apalagi kalau memang basic keilmuannya tidak ada, kita tidak akan mempercayainya. Tetapi kalau yang bicara adalah dokter, kemudian dokter spesialis lagi, atau apakah yang relevan dengan itu, maka tentu ada otoritas. Nah, otoritas ini akan mempengaruhi apakah kita selaku jamaah atau peserta itu akan memiliki pemahaman terkait apa yang disampaikan. Karena jujur saja, sekali lagi saya tegaskan juga bahwa dalam komunikasi, dalam berpidato, dalam membawa materi, sebenarnya bukan persoalan bagaimana kata-kata keluar dari bibir kita, dari mulut kita, lalu ditangkap oleh telinga sang komunikan. Sebenarnya bukan gitu, tetapi ada dimensi lain yang bisa mempengaruhi. Ada dimensi yang sifatnya abstrak, ada gelombang-gelombang frekuensi tertentu yang bisa mempengaruhi daripada jemaah atau peserta. Ada proses algoritmik dalam diri para peserta, dan itu prosesnya bukan proses yang dimana suara keluar dari mulut kita lalu ditangkap oleh telinga, tapi ada aspek penilaian dan sebagainya, sehingga otoritas sangat mempengaruhi. Selain terkait otoritas, jadi anggaplah saya kembali masih otoritas, mungkin saya bicara tentang ini andaikan mungkin saya tidak dikenal sebagai orang yang senang berbagi ilmu, sering menjadi narasumber, memiliki semangat belajar yang tinggi, memiliki referensi-referensi dengan ribuan buku, bisa saja apa yang saya sampaikan itu kurang didengar oleh orang, karena kesannya
kesannya apa ya? Kesannya tidak memiliki keahlian, otoritas dalam berbicara tentang apa yang sedang saya bahas ini, tentang retorika tersebut. Tetapi karena orang mengenal saya, cinta dengan ilmu, punya banyak buku, rajin belajar, rajin menulis, maka dengan sendirinya ada kepercayaan, ada otoritas yang terbangun, dan itu mempengaruhi daripada sahabat virtual. Ini otoritas. Kemudian kredibilitas, dan atau anggaplah kita sebut saja integritas saja, itu sangat penting juga. Anggaplah kita berbicara atau berdakwah tentang pentingnya kejujuran. Lalu kita selaku komunikator, pembicara, itu seringkali memperhatikan perilaku tidak jujur, maka yakin saja tidak akan pernah mampu memengaruhi jamaah atau peserta, karena terkait etos tadi itu tidak relevan, tidak bisa mempengaruhi karena etos kita lemah. Jadi makanya pernah ada satu kejadian yang kesannya menggiring diri saya ini untuk mau keluar dari rel integritas. Tapi saya menegaskan salah satu alasan saya sehingga saya tidak mau keluar dari rel integritas tersebut, karena saya bilang begini, percuma lagi saya berbicara tentang integritas, percuma lagi saya menulis tentang integritas dan tentang Allah ketika saya melakukan sesuatu yang di luar dari rel integritas hari ini. Karena apa itu? Karena persoalan etos. Orang tidak akan mendengar kita lagi ketika ketika kita tidak bisa menjadi teladan sikap dan perilaku dalam keseharian kita. Seperti itu. Jadi sama saja, anggaplah ada orang tua yang sering melarang anaknya jangan merokok. Tetapi orang tua itu sendiri, bapaknya sendiri sering merokok, maka yakin saja anaknya itu ajaran kepada anaknya itu tidak bisa berjalan dengan baik, karena ini pengaruh etos. Makanya ketika ada kesan ajaran seperti ini dalam berdakwah, jangan lihat orangnya siapa yang bicara, tapi perhatikan kata-katanya. Sebenarnya secara sekilas itu bisa dijadikan dalil bagi seorang pendakwah itu untuk menutupi perilaku negatifnya, sehingga mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tetapi secara psikologi, berdasarkan ilmu retorika, berdasarkan gelombang otak dan sebagainya, dan beberapa banyak ilmu lainnya yang relevan dengan retorika, justru pasti orang itu tetap memperhatikan seperti apa orang yang bicara. Jadi seperti itu. Meskipun memang terkadang memang ada kondisi, apalagi kondisi hari ini terkesannya tanpa batas, tidak ada lagi batas-batas, tidak merujuk lagi pada norma-norma tertentu, sehingga terkesan itu dianggap benar. Jadi ini etos, itu etos. Yang kedua, unsur kedua adalah patos. Patos itu adalah bagaimana kemampuan kita membaca kondisi emosi atau kondisi psikologi, terutama dalam emosional daripada jamaah atau peserta. Kemudian kita bisa juga mengedepankan aspek emosional itu dalam berbicara. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang, anggaplah kita berbicara tentang kata-kata yang sifatnya seruan semangat, maka kita perlu bersemangat. Ketika kita menyampaikan kata-kata atau ajaran yang sifatnya sedih, atau kita diminta untuk merenungkan sesuatu kesalahan-kesalahan kita, maka tentu perlu disesuaikan, emosional kita perlu disesuaikan dengan apa yang kita ucapkan. Perlu disesuaikan dengan apa yang kita ucapkan. Disinilah yang disebut dengan patos. Jadi kalau kita menyebut Allahu Akbar, bagaimana suara kita senyaring mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau kita menyebut sesuatu tentang kasih sayang, tentang Rahman dan Rahimnya Allah, tentu mungkin dengan suara-suara yang lembut. Jadi itu mainan patos. Itu adalah sesuatu yang bisa dimaknai sebagai patos. Kemudian jadi terkait patos, makanya ada ilmu dulu, ada yang saya pernah baca bahwa terkait patos ini itu
membagi tiga poin utama yang bisa mempengaruhi ketika kita berpidato atau berbicara di depan umum, yaitu penampilan. Pertama, pengaruhnya 55%, itu menurut ilmu yang pernah saya baca itu. Kemudian pengaruh intonasi suara, itu pengaruhnya 35%, dan pengaruh pilihan kosakata atau kata itu cuma pengaruhnya 10%. Bisa saja kenapa sang ustaz ini adalah tadi karakternya memang adalah suka dengan semangatnya yang bisa dimana teriak-teriak, karena mungkin dari ilmu itu intonasi suara 35% pengaruhnya efektivitas dan efisiensi penyampaian pesan kepada audiens, kepada jemaah atau kepada peserta. Tentunya terkait patos kita menyesuaikan forumnya apa, kemudian pesertanya siapa. Kalau forumnya adalah mungkin mahasiswa-mahasiswa yang mau dibina menjadi demonstran yang sejati, demonstran yang vokal, atau orator dari demonstran yang vokal, tentu mungkin harus dengan teriak-teriak, dan kita juga sebagai pematerinya, narasumbernya harus menunjukkan semangat yang luar biasa. Tetapi kalau kita mungkin jemaah kita adalah jemaah ibu-ibu yang sudah tua, yang disuruh diajak untuk bagaimana supaya fokus saja kepada Allah dan sebagainya, kepada surga, kepada akhirat, tentu beda nuansa bagaimana intonasi suara kita. Seperti kalau kita melihat dari bagaimana dakwah-dakwah Agim, Agim itu penyampaiannya sejuk sekali, lembut sekali, lemah lembut istilahnya. Kenapa? Karena memang fokus dakwanya adalah manajemen kalbu. Tetapi kalau Pak Ustaz yang sedang bertanya di media sosial itu, karena backgroundnya adalah pembicara forum perkaderan, yang kesannya di antara pesertanya itu adalah calon-calon demonstran karena mahasiswa, maka tentu kebiasaan teriak-teriak adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetapi tentu untuk pada kondisi-kondisi forum lain itu perlu disesuaikan, perlu ada penyesuaian siapa audiensnya, kemudian apa jenis forumnya, kemudian apa tema pembahasannya. Jadi seperti itu kalau kita melihat dari dimensi patosnya. Sama halnya ketika ada guru, karena ketika guru mengajar tentu ada peran retorika yang bisa membuat apakah sang guru sukses menyampaikan atau mentransformasikan pengetahuan kepada siswa. Tentu ada aspek retorika juga di situ. Contoh, ini masih patos ini. Ketika ada guru mengajar dengan duduk saja diam sambil suaranya kecil, kemudian tidak pernah bergerak dan sebagainya, tidak pernah berdiri, itu patosnya itu rendah, sehingga itu berpotensi banyak siswa yang bosan, tidak bersemangat mengikutinya. Kemudian terkait patos, tentu kita juga bisa menghubungkan dengan apa yang dipesankan oleh dalam buku Quantum Teaching. Jadi ada buku Quantum Teaching bilangnya begini, tapi meskipun Quantum Teaching ini adalah untuk guru, tapi tentu relevan dengan para orator, para orang-orang yang membawakan materi dan sebagainya. Apa penyampaiannya atau pesan dari Quantum Teaching? Ketika kita membawakan materi, itu usahakan semuanya berbicara. Jadi bukan cuma mulut yang berbicara menyampaikan materi kita, tapi gerakan tubuh kita, cara berpakaian kita, gerakan-gerakan tangan kita, gerakan-gerakan mata kita, itu semuanya berbicara begitu. Karena memang sekali lagi bahwa berkomunikasi itu bukan cuma bagaimana mulut mengeluarkan kata-kata lalu ditangkap oleh telinga, tapi ada dimensi-dimensi lain. Ada proses-proses di mana yang dibaca adalah mata membaca, kemudian ada proses algoritmik dalam tubuh, dalam diri kita. Itu sangat berpengaruh. Jadi ini adalah patos, Kemudian ada juga, kita juga perlu, ini masih patos tapi saya hubungkan dengan ilmu lain, adalah terkait bagaimana bagaimana kita mampu memahami gaya belajar seseorang. Maksudnya modalitas belajarnya. Artinya modalitasnya apanya paling efektif ketika mendengarkan informasi, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, apanya paling efektif dalam menerima. Ada orang itu telinganya paling efektif
dalam menerima informasi, dakwah dan sebagainya. Sehingga orang yang seperti ini, maka ketika suara kita kecil sekali, bukan lembut ya, kecil tidak semangat, maka berpotensi mereka tidak paham karena telinga yang diandalkan dalam menerima informasi. Nah, kemudian ada juga orang yang disebut dengan visual, tadi auditorial. Visual itu berarti matanya paling efektif dalam menerima informasi, menerima pelajaran, menerima pesan atau dakwah, ceramah dan sebagainya, itu adalah matanya. Sehingga penceramah yang penuh dengan gerakan-gerakan tubuh atau mungkin cara berpakaiannya yang rapi atau cara berpakaiannya menarik atau cara berpakaiannya disesuaikan dengan konteks bagaimana suasana forumnya atau tema pembahasannya seperti apa, itu bisa mempengaruhi bagi orang visual. Bahkan orang visual semestinya kayak saya ini itu tidak cukup dengan bergerak dan suara, tapi semestinya saya ada catatan-catatan di mana saya sedang menulis di situ pakai spidol berwarna, seperti kalau kita sering nonton siarannya Maria Teguh pada beberapa tahun yang lalu, itu ada layar, dia menulis, ada yang dilihat di layar tentang apa yang ditulis. Itu bisa mempengaruhi bagi orang visual. Jadi bagi orang visual ini sangat efektif. Jadi meskipun saya sendiri tidak sedang melakukan karena ada keterbatasan media di tempat ini. Tetapi biasanya kalau di forum-forum saya diundang berbagi ilmu, saya akan bertanya kepada panitia apakah ada papan tulis, ada spidol, karena saya pasti sedang sambil menulis. Meskipun tulisan saya mungkin tidak indah, sedikit agak kurang bagus, tapi intinya adalah menulisnya bukan berarti harus jelas dibaca, tapi ada sesuatu yang menarik di situ yang membantu bagi orang visual. Jadi selain kita berbicara secara lisan, itu ada visual. Jadi ini yang penting untuk dipahami. Ini yang perlu dipahami tentang pathos. Kemudian logos. Jadi unsur ketiga adalah logos. Logos itu adalah sederhananya penguasaan materi. Materi yang disampaikan perlu dikuasai. Seperti apa yang saya sampaikan ini, tentu saya harus menguasainya. Saya tidak membaca naskah, saya tidak ada yang saya baca, tapi karena alhamdulillah, karena saya sudah menguasai, mengalir saja. Ini selain ini bisa membuat jemaah atau peserta itu semakin yakin bahwa kita menguasai materinya. Begitu. Karena kapan kita tidak menguasai materinya atau hanya membaca bahan presentasi mulai dari salam pembukanya sampai terima kasihnya, selain terima kasih kita baca semua, itu secara ilmu retorika itu kurang pas, dan itu membuat peserta tidak semangat sebenarnya. Jadi ini ya perlu kita pahami dalam dalam ilmu retorika, supaya kita bisa menentukan apakah kita perlu teriak-teriak atau kita perlu lemah lembut. Kemudian ada lagi ilmu yang relevan. Terkait retorika itu sendiri. Jadi makanya saya istilahkan retorika kontemporer, karena saya hubungkan dengan beberapa ilmu-ilmu lain yang relevan. Apa itu? Ada di buku Quantum Teaching, pesannya begini. Jadi siapapun kita, itu kita harus menatap peserta itu dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme, dengan penuh kepercayaan bahwa mereka mampu. Selama ini ada pesan yang tidak pas dalam ilmu retorika yang sering saya dengar beberapa puluh tahun yang lalu. Pesannya begini, kalau kita bicara, ceramah, pidato, maka tataplah langit-langit atau plafon itu, atau tatap pas di atas kepalanya peserta. Itu tidak benar, itu tidak tepat. Karena sebenarnya ketika kita berbicara untuk lebih meyakinkan dalam ilmu komunikasi efektif, itu harus komunikatif. Artinya kalau bisa saling menatap, supaya dari tatapan ini kita ada kepercayaan, kita membangun kepercayaan dan keterbukaan secara jujur dan tulus. Jadi
kita tidak boleh ajaran lama itu keliru. Tidak, saya tidak ingin mengatakan menyesatkan, tapi keliru karena perintahnya diminta menatap di atasnya kepala, rata-rata di atas kepala. Bahkan sampai-sampai saya sering menemukan penceramah atau khatib di hari Jumat itu mulai dari salam pembuka sampai menutup utbahnya, itu yang dilihat adalah dari sudut plafon yang satu ke sudut plafon yang lainnya. Ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam ilmu retorika. Kemudian tentu ada banyak hal lainnya, seperti ada juga ajaran lama yang sekali lagi keliru, karena ajarannya begini: kalau Anda bicara, kalau Anda berpidato, atau Anda tampil ceramah, anggaplah yang di bawah itu seperti rumput yang bergoyang atau seperti batu yang diam. Ini kan tidak pas, karena ada dimensi psikologi yang tidak nyambung sehingga ini tidak bisa sampai. Apalagi kalau kita berbicara tentang ilmu gelombang otak, di mana ada dua jenis gelombang yang sangat berperan, yaitu gelombang alfa dan theta. Itu sangat mempengaruhi. Seperti kenapa saya melengkapi musik, dan memang para motivator kelas dunia biasanya atau kelas nasional itu ketika membawakan materi, mempresentasikan materinya, itu dilengkapi dengan sound system yang sudah diukur kesesuaian suaranya, frekuensinya dan sebagainya. Jadi saya juga memilih suara-suara yang relevan. Sebenarnya yang menarik itu adalah suara-suara alam, suara-suara murni seperti kicauan burung, deru ombak, suara semilir angin, aliran sungai. Hanya saja saya tidak tersedia sebenarnya, cuma terkadang di aplikasi YouTube ketika sudah diposting itu kesannya terkadang kesannya ditolak karena terkait copyrightnya orang, ciptanya seseorang. Jadi ini sahabat visual yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita pahami bersama tentang bagaimana retorika. Jadi apakah kita teriak-teriak atau lemah lembut, tentu sangat kondisional. Kemudian ketika alasannya adalah karena mencegah orang ngantuk, kita juga jangan keliru menilai. Orang yang kita mungkin nilai ngantuk, tapi sebenarnya kalau kita paham gelombang otak, tidak semua orang yang ngantuk itu lalu tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Justru banyak orang-orang yang kesannya kelihatannya ngantuk, tapi sesungguhnya dia lebih kuat daya tangkapnya atas apa yang kita sampaikan daripada yang lainnya. Karena ini terkait dengan aktivasi gelombang alfa dan gelombang theta. Belum lagi terkait daripada bagaimana tadi persepsi kita, kemudian termasuk gaya belajar kita. Jangan sampai orang yang kita menganggapnya ngantuk, karena sesungguhnya dia mengandalkan telinganya. Dia adalah orang editorial sehingga tidak perlu menatap penceramah mulai dari pertama sampai terakhir untuk memahami materi. Beda kalau orang visual. Kalau orang visual mulai dari gerakan tangan kita, bagaimana gaya sisir rambut kita, bagaimana bibir kita, bagaimana kedipan mata kita, bagaimana gerakan bola mata kita, itu semua diperhatikan karena memang gaya belajarnya adalah visual. Matanya paling aktif dalam menerima informasi. Jadi sangat dalam, meskipun melalui video ini saya tidak menjelaskan secara detail, tapi jika ada sahabat visual masih membutuhkan pendalaman, maka jangan segan-segan. Saya selalu siap diajak berbagi ilmu oleh siapa saja, oleh komunitas apa saja, dan di mana saja selama saya mampu menjangkau lokasinya. Itu saja, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bersama, dan semoga minimal ini bisa menjadi bahan bagi Pak Ustadz yang sedang bertanya, yang pernah bertanya apakah dengan cara berteriak, teriak-teriak atau dengan lemah lembut. Tentu ini kajiannya mendalam. Itu saja, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.